Ada seorang dosen baru tamat dari Belanda, S3. Ngajar di suatu institusi Islam terkenal di negeri ini. Masuk pula di lokal anak mahasiswa maba. Apa maba? Mahasiswa baru. Di jurusan agama. Mengajar tentang pemikiran dan kebudayaan Islam. Di mana dia belajar kebudayaan Islam? Di Belanda. Tentu tujuannya, tampaknya belajar dulu. Ada seorang pemikir dari Mesir dihukum oleh Mahkamah Tinggi Mesir nggak boleh sabuk itu. Nggak boleh sabuk itu. Apa sabuk boleh? Kalau dari Islam, kalau dari Islam, akhirnya melarikan diri dan akhirnya mendapat suaka dan perlindungan aman dari pemerintah Belanda. Tiba di situ diangkat sebagai guru besar ilmu keislaman. Yang ilmunya tadi membuat dia dihukum murtad dari Islam. Siapa nama? Nasr Abu Zaid. Nasr Abu Zaid di Mesir dihukum kafir. Tiba di Belanda jadi guru besar. Banyak awak pergi belajar Islam ke inyo. Inyo soang banyak yang lain ngelobi pada inyo ada juga. Nah, yang asli ndak Islamnya banyak. Masuk mahasiswa baru, pas pula manasabahnya tentara Irak tentara Inggris di Basra di Irak, selatan Irak. Ia masuk dalam masjid menginjak-injak Al-Qur'anul Karim. Tekanang leh. Kok terakhir kan di Swedia mah. Nah, bakal Al-Qur'an. Tentu umat Islam kitab sucinya dinista dan dilecehkan, atau gimana rasanya Pak? Al-Quran dilecehkan orang? Iya, banyak orang yang unjuk rasa di seluruh negeri Islam, bahkan di negeri non Islam, di minoritas. Nah, apa kata dosen tadi dengan bangga dan pongahnya? Umat Islam ini memang masih lebay, perlu dicerahkan. Kenapa? Masa kertas diinjak orang, mereka protes, menghabiskan waktu di seluruh dunia. Kan kertas, Al-Quran kertas. Yang diinjak hanya media saja. Media, apa medianya? Kertas. Kaum muslimin, apa kata dokter ini? S3 luar negeri. Nah, katanya ini umat Islam sangat lebih. Masa kertas? Ilmu yang sebenarnya Al-Quran yang sebenarnya ada di Lauhul Mahfuz. Ini hanya media, hanya kertas, diproduk oleh manusia. Al-Quran itu ada di Lauhul Mahfuz. Tolong kalian mijak Al-Qurannya. Kaum muslimin muslimat dirahmatillah. Nah, yang hadir orang-orang yang tidak ngaji, tamat SMA, mahasiswa baru tadi, tamat SMK, tamat STM, tamat SMU, Acik dua tamat pondok. Anda lah kuliah pilihan. Nah, masyaallah kiram, senyap ngangguk-ngangguk, mau dikatakan iya, tidak pun takut pula sama dikatakan tidak, takut sama dosennya. Ini kalau dosen cuma itu, kalau bertongkong diberi nilai ini itu biasa orang pemasok nanti itu. Jadi kaum muslimin muslimat, ada salah satu dari mereka yang berani dan cerdas. Ini cerdas dan berani. Biasa kalau cerdas memang berani, maju ke depan. Lalu di tengah senyapnya mahasiswa tadi bilang sama dosen itu, Pak dosen, boleh saya pinjamkan diktat ini? Di meja beliau ada diktatnya.
Hah? Oh ya silakan. Dibaca, wah luar biasa nih Pak dosen, bagus sekali. Kan disanjung, dihormati kan? Dia disanjung senang nggak? Senang sekali. Tulisannya dipuji, bagus. Ini 5 tahun saya menyusunnya diktat ini. Masya Allah. Lalu sang anak tadi bolak-baliknya, selepas itu diludahin. Diludahin, kemudian dihempaskan ke lantai, diinjak-injak. Nah, marah enggak Pak dosen? Yang diinjak cuma kertas, media. Hah? Yang diinjak cuma kertas. Kenapa dia marah? Kecuali kalau diinjak kepalanya, kan ilmunya kan di sininya. Ilmunya Pak dosen itu di mana? Di sini apa di kertas itu? Di kepalanya. Kan tidak diinjak kepalanya. Dia bilang tadi Al-Quran yang asli di Lauhul Mahfuz. Ini hanya media. Maka silakan aja diinjak. Makanya sekarang diktat dia yang tidak bernilai apapun diinjak orang, marah nggak? Marah. Ternyata Pak dosennya yang lebay. Ternyata Pak dosennya yang lebay, yang perlu dicerahkan. Gimana ndak kan lebay? Dia belajar ke orang yang dihukum kafir di negaranya, lalu disambut di negara kafir sebagai guru besar ilmu keislaman.